Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Bangisuti Wijaya dengan NPM 2351011025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Faktor yang mempengaruhi konsumsi berkelanjutan dalam industri kosmetik, peran asistensi inovasi dan teknologi augmented reality. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah bahwasannya industri kosmetik saat ini sudah berkembang sangat pesat. Hal ini seiring dengan meningkatnya kesadaran akan penampilan. Namun, di balik hal itu muncullah isu lingkungan seperti sampah kemasan dan bahan kimia berbahaya. Nah, salah satu solusi yang dapat ditawarkan itu berupa penggunaan teknologi augmented reality atau disebut dengan AR, yang memungkinkan konsumen untuk mencoba secara virtual tanpa harus menggunakan sampel fisik. Tapi, teknologi ini tetap mengalami hambatan berupa resistensi inovasi. Resistensi inovasi yaitu sikap penolakan terhadap hal-hal baru. Nah, maka dari itu, saya tertarik meneliti bagaimana resistensi ini dapat mempengaruhi konsumsi berkelanjutan. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Dalam penelitian ini dirumuskan tiga rumusan masalah utama, yaitu pertama, apa saja faktor utama yang menghambat penggunaan AR dalam konsumsi berkelanjutan, kedua, bagaimana resistensi inovasi ini mempengaruhi keputusan konsumen, dan yang terakhir adalah bagaimana perusahaan bisa mengatasi hambatan ini. Selanjutnya, terdapat tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis pengaruh resistensi inovasi terhadap konsumsi berkelanjutan. Kedua adalah mengidentifikasi faktor yang menghambat adopsi AR. Serta yang terakhir adalah memberi rekomendasi strategis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai referensi akademik, bagi pelaku usaha untuk meningkatkan strategi perusahaan, serta bagi masyarakat untuk memahami pentingnya konsumsi yang lebih ramah lingkungan. Teori yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan tiga teori, yaitu pertama ada teori perilaku terencana atau TPB yang menjelaskan bagaimana niat konsumen dapat dipengaruhi oleh sikap, norma, serta kontrol. Yang kedua adalah resistensi inovasi. Teori resistensi inovasi ini menjelaskan alasan konsumen untuk menolak teknologi terbaru. Nah, yang ketiga adalah teknologi telepresence yang berkaitan dengan tingkat keterlibatan konsumen saat menggunakan media berbasis teknologi seperti AR. Baik, selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam penelitian ini. Di antaranya adalah pertama, Wang et al. Pada tahun 2021 yang menemukan bahwa AR meningkatkan niat beli melalui kontrol kognitif dan efektivitas saat opini negatif. Selanjutnya adalah Sadik et al. Pada tahun 2020 yang menemukan bahwa hambatan inovasi dan tradisi menghambat pembelian kosmetik ramah lingkungan. Selanjutnya, terdapat Ricolt et al. Tahun 2024 yang menemukan bahwa AR meningkatkan keterlibatan konsumen. Selanjutnya ada Huang et al. Pada tahun 2021 yang menemukan bahwa resistensi inovasi ini dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial yang lebih dari teknis. Yang terakhir adalah Meleka et al. Pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa konsumsi kolaboratif dipengaruhi oleh sifat sociality, novelty seeking, dan norma sosial. Baik, selanjutnya adalah kerangka berpikir. Dari kajian pustaka tersebut, saya merumuskan kerangka berpikir seperti yang terdapat di gambar, di mana konsumsi berkelanjutan itu dipengaruhi oleh resistensi inovasi sebagai variabel utamanya, serta teknologi AR dan sebagai faktor yang bisa memperkuat serta memperlemah pengaruh tersebut. Dapat dilihat pada gambar. Baik, selanjutnya terdapat metodologi penelitian. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data yaitu berdasarkan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Wawancara, observasi, serta dokumentasi ini saya pilih karena paling sesuai dengan metode yang saya pakai. Selanjutnya adalah partisipan. Partisipan yang saya pakai pada penelitian ini adalah merupakan orang pengguna kosmetik yang berusia 18 hingga 45 tahun yang pernah menggunakan AR atau tertarik untuk menggunakan AR serta sadar isu keberlanjutan, terutama pada dunia kosmetik. Nah, instrumen pedomannya merupakan wawancara yang berdasarkan indikator. Baik, yang selanjutnya adalah teknik analisis dan validasi. Data yang sudah dikumpulkan tadi akan dianalisis menggunakan model Miles dan Haberman melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada reduksi data, yang kedua penyajian data, serta yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Model ini diambil karena sesuai dengan metode yang saya gunakan, yaitu metode kualitatif. Dan untuk uji keabsahannya, saya menggunakan triangulasi sumber, teknik, serta waktu, agar data dapat dikumpulkan secara valid dan dapat dipercaya. Dan yang dapat saya sampaikan terkait proposal penelitian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.